Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Artif Nusina Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang sudah dibaca di depan tadi, yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses simbiolik. Yaitu prinsip komunikasi yang pertama ini adalah komunikasi merupakan suatu proses yang simbolik yang timbul dari dalam diri manusia sendiri. Komunikasi adalah suatu yang bersifat dinamis, sirkular dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus-menerus. Dan yang kedua adalah setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada tiap perilaku. Hal ini dimasukkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai dan terlibat dalam proses komunikasi. Meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasi sesuatu, adanya gerak tubuh, ekspresi, sehingga kotak mata bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Dan yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Prinsip komunikasi berikut adalah adanya dimensi isi dan hubungan pada komunikasi. Tiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan pelaku yang terlibat. Dan untuk yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi bisa terjadi dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya, bisa terjadi tanpa direncanakan oleh dua orang yang menyapa di tengah jalan. Atau bisa juga yang betul-betul direncanakan sedemikian rupa seperti dalam bentuk rapat atau seminar yang dilangsungkan secara resmi. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Proses komunikasi ini terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang waktu tersebut. Untuk yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Proses komunikasi ini juga dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Misalnya, saat kita menyapa orang atau menyapa seseorang tertentu, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa kembali kepada kita. Hal ini juga sesuai dengan norma, kebiasaan, atau pola dalam berkomunikasi yang digunakan oleh para pelaku yang terlibat. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Prinsip komunikasi berikutnya adalah bersifat sistematik. Artinya, cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dimulai dari latar belakang kepribadiannya, latar belakang budaya, pendidikan, nilai, adat, dan pengalaman dia. Faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan yang juga turut berpengaruh pada komunikasi yang sistematik. Untuk yang ke-8, komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip.
Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi tersebut. Komunikasi antar dua orang dengan latar suku dan budaya yang sama akan lebih efektif dan lebih nyambung dibandingkan komunikasi antar dua orang dengan latar belakang yang berbeda, kemiripan unsur sosial budaya seperti bahasa dan pendidikan memiliki dampak besar terciptanya komunikasi yang efektif. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya, komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Hal inilah yang dimaksud pada prinsip komunikasi yang non-sekuensial. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi pun bisa berubah-ubah dan tidak statis saat sedang berlangsung, dengan umpan balik dan reaksi yang sangat beragam. Untuk yang 11, komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi juga bersifat irreversible atau tidak dapat dikembalikan. Artinya, efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Jika kita menyakiti orang lain atau berbuat jahat atau berbuat omongan yang tidak pantas kepada orang lain dengan ucapan kita, maka efek sakit hati itu tidak akan langsung hilang. Untuk itu, proses komunikasi harus dilakukan secara hati-hati oleh pelakunya sendiri. Dan untuk yang terakhir, yang ke-12, yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, komunikasi bukanlah satu-satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanya bisa jadi salah satu faktor pendukung terhadap penyelesaian masalah. Itu saja dari saya. Sekiranya mohon maaf bila ada ucapan yang disengaja atau tidak sengaja terucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.